Budaya, terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa ada parita-parita tertentu untuk pindah rumah, buka usaha, dan lain-lainnya? Bukankah semua tergantung karma masing-masing? Kita tahu bahwa parita itu berasal dari bahasa Pali yang artinya perlindungan. Jadi parita ini adalah semacam doa untuk melindungi orang-orang yang melantunkan atau membaca parita tersebut. Jadi dengan membaca parita sesungguhnya kita telah menanam bibit-bibit karma baik yang mengkondisikan karma baik kita untuk berbuah. Jadi ketika kita pindah rumah misalnya, kita membacakan parita untuk mendatangkan berkah, keselamatan, atau ketika kita membuka usaha, kita membacakan parita, kita berharap agar usaha kita lancar. Dengan parita ini mengkondisikan karma baik kita untuk berbuah. Jadi kalau kita kaitkan, di mana kaitannya karma dengan parita, disitulah kaitannya. Dengan membaca parita, kita mengkondisikan karma baik kita untuk berbuah. Pada zaman Buddha pun, saat itu Buddha pernah membacakan Ratana Sutta untuk membersihkan kota Wesali yang saat itu terkena wabah. Saat itu ada wabah kelaparan, wabah makhluk-makhluk halus yang menakuti penduduk Wesali saat itu, mengganggu penduduk Wesali, dan juga ada wabah penyakit. Ya. Pada saat itu ada penyakit campak yang belum ada obatnya. Mungkin kurang lebih sama dengan penyakit corona ya, virus COVID-19 pada saat ini yang juga belum ada obatnya. Jadi kita bisa membacakan Ratana Sutta untuk mengkondisikan alam sekitar memiliki energi-energi positif dengan membacakan parita ini, sehingga kondisi karma baik yang kita lakukan ini bisa berbuah dalam bentuk terbebas dari penyakit, terbebas dari mara bahaya. Pun demikian ketika murid Buddha Anggulimala menanyakan kepada guru kita, Sang Buddha, bagaimana menolong orang yang seorang ibu saat itu yang sedang hamil. Dan ketika itu Anggulimala diajarkan sebuah parita yang kemudian hari terkenal dengan Anggulimala Parita untuk keselamatan ibu hamil dan anaknya. Dan parita ini sering digunakan oleh para ibu hamil saat ini dalam mengandung anaknya supaya selamat sejahtera dalam kelahirannya maupun di dalam persalinannya. Mereka selama kehamilan sering membacakan Anggulimala Parita. Kita ketahui karma, definisi karma, konsep karma di dalam agama Buddha itu tidak bersifat deterministik atau fatalistik. Jadi sifatnya tidak kaku ya. Jadi berbeda dengan ajaran-ajaran India kuno saat itu mengenai konsep karma. Di dalam ajaran Buddha, karma itu bersifat kondisional. Jadi ketika kita membacakan parita, itu mengkondisikan karma baik kita berbuah. Jadi tidak semua karma buruk kita pasti berbuah. Tetapi karma baik kita dapat berbuah jika kondisinya mendukung. Jika syarat-syarat bibit karma baik itu berbuah terpenuhi. Kita mengetahui di alam semesta ini tidak hanya hukum karma yang mengatur kehidupan kita. Di dalam ajaran Buddha kita mengenal adanya hukum-hukum semesta yang lainnya selain hukum karma ini. Ada hukum-hukum yang mengatur tentang makhluk hidup, tentang lingkungan, tentang alam semesta, tentang berbagai hal lainnya, di mana salah satunya adalah hukum karma yang mengatur tentang kehidupan, sebab akibat dari kehidupan makhluk hidup. Di dalam ilmu pengetahuan, sains juga saat ini percaya adanya law of attraction. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita tekadkan,
itu akan menarik energi dari alam semesta untuk mendukung kita mewujudkan hal-hal tersebut. Jadi secara saintis pun bisa diterima mengenai hukum ini. Lalu pertanyaan kedua, mengapa umat Buddha kalau meninggal ada yang dibakar, tetapi ada juga yang dikubur? Kenapa enggak dikubur aja misalnya? Sebenarnya di dalam ajaran Buddha itu tidak ada yang mengatur ya, tidak ada peraturan yang mengatur umat Buddha itu kalau meninggal harus dikremasi misalnya atau harus dikubur. Jadi semua itu pilihan yang bebas bagi umat Buddha sendiri. Umat Buddha bebas untuk memilih apakah ketika dia meninggal mau dikremasi ataupun dikubur. Ya memang sebagian umat Buddha karena tradisi mereka takut ya, katanya takut kalau misalnya mereka harus dibakar atau dikremasi karena api bisa membakar ya. Tetapi ini sesungguhnya adalah kepercayaan yang salah ya. Jadi sesungguhnya ketika kita meninggal, tubuh kita itu dengan unsur-unsur batin yang memiliki kemampuan merasa ya, mencerap itu sudah terpisah. Jadi sudah terurai. Jadi kita sudah tidak bisa merasakan rasa panas, rasa sakit dan seterusnya, itu tidak bisa kita rasakan. Sehingga meskipun tubuh kita dikremasi, dibakar, kita tidak akan merasakan apa-apa. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan takut panas ya, takut terbakar, itu adalah pandangan yang salah ya. Demikian juga kalau kita mengatakan kalau kita bisa terasa sakit, terasa terbakar, orang-orang yang meninggal dikubur pun mereka akan merasakan mungkin susah napas ya, terengap-engap karena tertutup oleh tanah ya, di dalam tanah. Bukankah demikian ya, kalau masih bisa memiliki perasaan untuk merasakan. Jadi sesungguhnya ketika meninggal, sekali lagi, tubuh, jasmani, dan batin itu sudah terurai, sudah terpisah, dan kita tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Jadi kalau memang pilihan kita untuk dikremasi, itu juga sebuah pilihan yang bagus, karena Buddha sendiri pun ketika parinibbana ya, ketika meninggal, memilih untuk dikremasi. Dan memang sebagian besar orang-orang India di kala itu pun memilih kremasi sebagai tradisi. Murid-murid Buddha pun sebagian besar itu memilih kremasi. Memang ada plus minus ya. Kalau untuk kremasi, karena dibakar ya, memang jasad itu lebih cepat terurai. Kalau di dalam tanah itu jasad itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga sampai bisa terurai ya. Juga dengan kremasi kita tidak mengotori tanah ya. Jadi karena tidak menggunakan tanah ya, langsung dibakar. Juga tidak membutuhkan lahan ya. Kita menyadari adanya keterbatasan lahan. Kalau kita meninggal dengan cara kremasi, itu akan menghemat lahan ya. Lahan akan efisiensi dan tidak tercemar oleh jasad kita. Jadi memang kalau dipilih secara pilihan, kremasi lebih praktis. Tetapi semuanya itu kembali kepada keyakinan kita, kepada keinginan kita sendiri. Umat Buddha bebas memilih apakah meninggal mau dikubur atau dikremasi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga semua makhluk